Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya, anak-anak ibu? Semoga masih dalam keadaan sehat semuanya. Ya, hari ini kita akan masuk kepada materi baru. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Seperti gambar yang kamu lihat, tentunya ini bukan hal baru dan ini mungkin hampir kita lakukan di sepanjang umur kita. Baik, apa saja yang akan kita pelajari dalam sistem pencernaan manusia kali ini? Kita akan lihat pada layar berikutnya. Baik, kompetensi dasar yang akan kalian miliki setelah mempelajari materi ini adalah kalian harus mampu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kemudian, kalian akan menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Baik, selanjutnya. Nah, pasti pernah merasakan hal seperti ini ya. Kira-kira kenapa ya kita bisa merasakan eh, perasaan seperti lapar, perutnya kosong, bahkan kadang berbunyi seperti ini. Nah, kemudian apa yang kita lakukan biasanya langsung mencari sesuatu yang bisa dimakan, apakah itu roti, telur, buah-buahan, dan sebagainya. Kemudian, apa yang kamu rasakan setelah kamu selesai makan? Tentunya kita akan merasa kenyang. Kemudian biasanya, yang tadinya merasa lemas, biasanya akan punya tenaga dan sebagainya. Nah, kenapa proses ini bisa terjadi di dalam tubuh kita? Bagaimana proses perjalanan makanan yang masuk ke dalam mulut sampai akhirnya nanti kamu akan, proses, selanjutnya. Nah, berikut ini adalah, hal-hal yang harus kamu tahu mengenai sistem pencernaan. Baik, dalam sistem pencernaan itu ada 4 hal yang terjadi, 4 hal utama ya, sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut. 4 hal utama yang harus kita tahu adalah pertama, organ-organ pencernaan yang terlibat di dalam, sistem pencernaan manusia. Kemudian selain organ pencernaan, ternyata ada juga kelenjar pencernaan. Nah, nanti kita akan lihat fungsinya apa. Kemudian proses yang terjadi dalam pencernaan itu bukan cuma sekedar masuk ke dalam mulut dan akhirnya nanti dibuang melalui saluran pembuangan atau anus, tapi ada banyak sekali proses yang terjadi. Nah, dua proses utama yang harus kalian tahu dalam pencernaan adalah pencernaan mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Jadi ada dua jenis pencernaan secara utamanya. Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Sebelum itu, nah, perhatikan gambar ini. Nah, di sini adalah cerita sepotong sosis dan roti yang kemudian mengalami perjalanan dari masuk ke mulut, kemudian ini masuk ke organ pencernaan, dan selanjutnya dapat tambahan apa ini nambah acid, acid itu berarti asam. Nah, tujuannya ini apa nih yang ditambahkan supaya supaya makanannya menjadi seperti apa, dan akhirnya menjadi ukuran yang lebih kecil dibandingkan ukuran awalnya, dan sampai akhirnya besoknya masuk ke kamar mandi atau ke dalam WC dalam bentuk kotoran atau feses. Nah, tujuan kita mempelajari ini kita mau tahu nih, apa aja nih yang terjadi di sini. Nah, ini mungkin hanya ilustrasi gambar ya, yang mewakili proses pencernaan atau organ pencernaan. Nah, yuk supaya kita lebih paham, mari masuk untuk materi selanjutnya. Nah, ini mungkin pertanyaannya yang paling sering kita tanya. Kenapa ya ada perbedaan antara bentuk makanan awal dengan yang di akhir? Nah, apa yang mereka alami selama perjalanan panjang ini dan akhirnya merubah bentuk dan bentuk, ukuran, dan rasa mungkin ya? Siapa yang pernah merasakan ini? Mudah-mudahan tidak ada. Baik. Nah, kita akan lihat bagaimana perjalanan si makanan tadi. Nah, ini tugas kalian. Sekarang cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai organ-organ pencernaan yang terlibat dalam proses pencernaan serta proses yang dialaminya. Nah, nanti tuliskan hasil bacaan kamu dalam lembar kerja yang terlampir. Ini adalah contoh dari organ pencernaan
ya, dimulai dari rongga mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke dalam lambung, kemudian masuk ke dalam usus halus, usus besar, kemudian di rektum dan anus. Nah, tugas kalian mencari, menelusuri setiap proses yang terjadi. Nah, selain organ-organ itu ternyata ada hati, ada kantung empedu, ada pankreas. Nah, fungsi mereka itu apa? Nanti ya itu juga harus ditemukan. Hasil temuan kalian, di sini nanti misalnya ini sudah menyiapkan lembar kerja. Nah, di sini tinggal ditulis nama, kelas, kemudian di sini baca dulu tujuannya. Nah, cara pengerjaannya, lakukan studi literatur, ya, bisa membaca, bisa juga mendengar, menonton, dan sebagainya, mengenai sistem pencernaan yang bisa kamu dapat dari mana saja. Boleh dari buku paket, dari buku pegangan siswa, boleh dari internet, mungkin ada di majalah, koran, dan sebagainya. Kemudian hasil temuannya ditulis di sini. Nomor satu ini sebagai contoh ya, boleh tetap berada di situ, kamu tinggal melanjutkan yang ke bagian kedua. Nah, tolong dicek nanti ya, tentukan di dalam rongga mulut itu ada jenis pencernaan mekanis dan ada kimiawi. Ini kebetulan memang ada dua-dua, tapi ada juga di organ-organ lain yang mungkin hanya salah satunya saja, apakah cuma mekanis atau cuma kimiawi. Jadi dicek yang memang ada saja. Misalnya cuma ada di situ ada pencernaan mekanis, berarti cek di mekanis saja, atau di tempat tersebut cuma ada kimiawi aja, dicek kimiawi saja. Nah, tentunya kamu harus tahu dulu itu ya, apa itu pencernaan mekanis, apa itu pencernaan kimiawi. Ayo kita baca sama-sama nanti ya. Kemudian tuliskan keterangannya, apakah dia apa yang dialami si makanan di dalam organ pencernaan ini. Oke, mudah-mudahan instruksi ini bisa dipahami, nanti bisa hubungi misalnya ini seandainya ada pertanyaan selanjutnya. Baik, selamat bekerja anak-anak. Semoga tugasnya bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Semoga tetap semuanya tetap sehat, kita tetap bisa belajar dengan baik. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.